Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuhiqqul haqq wa yubtilu walau karihal musyrikun wa a'adda lil kafirina bidukhulin nar thumma ya'khudhu min haitsu la yash'urun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lis-shaimi inda fitrihi lida'awati ma turaddu. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kultum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ialah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga. Di antaranya ialah nikmat Islam, nikmat iman, serta yang paling utama ialah nikmat sehat wal afiat yang masih bisa kita rasakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi yang agung, yang dimuliakan oleh Yang Maha Agung, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kultum yang bertemakan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam, amal perbuatan merupakan aspek paling penting di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim tentu saja terus-menerus berusaha untuk mencari amalan yang terbaik agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, di dalam hadis tersebut terdapat petunjuk berharga mengenai amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ani Ibnu Mas'udin, qultu ya Rasulullah, ayyu amali ahabba ila Allah taala? Qala as-salatu fi waqtiha. Qultu summa ayyun? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya sahabat Ibnu Mas'ud bertanya terhadap Nabi Muhammad SAW mengenai apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab, yakni salat pada waktunya. Lalu kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini bertanya lagi terhadap Nabi, lalu apa lagi ya Nabi? Lalu kemudian Nabi menjawab, berbakti terhadap kedua orang tua. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud ini bertanya lagi terhadap Nabi sekali lagi, lalu apa lagi ya Nabi? Lalu kemudian Nabi pun menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya merupakan amalan yang paling penting di dalam agama Islam. Dan salat juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena salat merupakan tiang agama. Salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali dihisab di yaumil hisab nanti.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat merupakan patokan, atau apabila seseorang hamba itu salatnya benar, maka amal perbuatan lainnya juga benar. Akan tetapi apabila salat seorang hamba itu rusak, maka rusak pula amalan soleh lainnya atau amalan-amalan perbuatan lainnya. Dan beberapa ulama juga sepakat bahwasanya salat ini merupakan sesuatu atau perbuatan amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu berbakti terhadap kedua orang tua. Amalan lain yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan berbakti terhadap orang tua. Kita terlebih lagi terhadap para pemuda, kita harus berbakti terhadap kedua orang tua kita, baik itu masih hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita berbakti terhadap kedua orang tua kita yang masih hidup? Yakni dengan cara kita berbakti terhadap mereka, menaati perintah mereka, mendengarkan nasihat mereka, dan menghargai mereka dengan cara tidak menyakiti hati mereka, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Lalu bagaimana cara kita berbakti terhadap kedua orang tua kita yang sudah meninggal? Yakni dengan cara mengkhususkan doa-doa kita kepadanya, mendoakan mereka setelah sholat, sebelum membaca Quran dan lain sebagainya. Maka berbaktilah terhadap kedua orang tua, karena inilah yang menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti. Karena amalan berbakti terhadap orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini, tentu saja jihad ini disesuaikan dengan kondisinya, dengan masanya, dengan zamannya. Apabila di zaman Nabi pada zaman dahulu yakni jihadnya dengan cara berperang, maka dengan cara mengangkat senjata berjihadnya. Akan tetapi apabila di zaman modern ini, di zaman sekarang di mana semuanya sudah mudah dan tidak ada peperangan, di masa damai, maka berjihadnya ini dengan cara ini, berjihadnya itu dalam rangka upaya dalam meninggikan li'ala'i kalimatillah, dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya, dengan cara mensedekahkan sebagian harta kita untuk ta'lim dan sebagainya. Dan juga terlebih lagi di dalam bulan puasa ini, selain kita berjihad, kita juga berjihad yakni melawan hawa nafsu. Sebagaimana Nabi berkata terhadap sahabatnya setelah pulang dari perang Badar, sesungguhnya perang Badar itu bukanlah perang yang terbesar, akan tetapi perang yang terbesar ialah melawan hawa nafsu. Tentu saja kita dapat melawan perang ini, kita dapat melawan hawa nafsu ini dengan cara berpuasa, karena dengan berpuasa kita dituntut untuk mengontrol hawa nafsu kita. Dan berjihad di jalan Allah ini merupakan nilai ibadah, merupakan amalan yang nilai ibadahnya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan untuk beribadah, maka selagi kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara bersedekah atau dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu sholat tepat pada waktunya, yang kedua yaitu berbakti terhadap kedua orang tua, dan yang ketiga yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kultum yang singkat dari saya. Semoga yang singkat ini dapat kita resapi hikmahnya dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, perbuatan yang menyinggung hati sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena innal insan mahalul khata wa nisyan. Sesungguhnya manusia merupakan tempatnya salah dan juga lupa. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.